Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di podcast Ramadan. Gimana nih podcast yang kemarin bincang-bincang sama ibu kepala nih, ibu kepala madrasah. Mungkin kalian menganggapnya itu seru banget nih. Kali ini nih nggak kalah serunya bincang-bincang buat kalian nih yang anak Hiposis alias himpunan OSIS di Jawa Barat, pasti udah nggak asing nih yang dengerin atau gimana ya, kena sama akang yang satu ini nih. Langsung aja kita sambut akangnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kang kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sehat. Gimana Kang? Boleh kenalan dulu nggak nih Kang? Oke, siap. Kenalan ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, perkenalkan nama saya Farel Raihan Gunawan. Pakai F double R Farel ya. Raihan pakai Y, bukan Raihan, Raihan Gunawan. Saya alumni 2020. Jadi pas sekarang mungkin kelas 10 ya. Kelas 10 masuk, saya keluar. Nah, sekarang saya kuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung atau UIN Bandung di jurusan Sejarah Peradaban Islam. Iya, bagus banget ya. Mudah atau teman-teman di rumah nih. Buat kalian iya yang mau ke UIN nih, bisa banget masuk di Manhiji Bandung nih. Kang, kesibukan kali-kali ini, hari ini, atau kesibukan di masa depan, bukan masa depan ya, di besok-besok apa nih? Mungkin sekarang kesibukannya lebih ke ini sih ya, sambil kuliah online. Sambil kuliah mungkin sekarang juga sambil organisasi ya, sambil organisasi. Jadi paling itu sih. Jadi sekarang aja sambil coba-coba cari freelance atau kerja, jadi sambil biar apa ya, jadi biar pemasukan ada, walaupun ya karena kan berorganisasi atau kuliah aja butuh modal, butuh biaya. Ya, jadi sekarang paling ya kuliah dan juga berorganisasi. Kang, saya teh pernah ngepoin tentang Akang nih. Akang itu adalah ketua dari Green Generation ya. Iya. Ya, itu teh apa sih Kang? Green Generation itu. Jadi Green Generation itu adalah suatu organisasi di tingkat Jawa Barat. Sebenarnya itu nasional. Jadi GGI itu Green Generation Indonesia. Namun ini ada di daerah Jawa Barat. Sebenarnya di Jawa Barat tuh udah 2017-an udah ada Green Generation ini. Tapi sempat teredup, sekarang baru lahir kembali gitu. Jadi ribuan gitu. Jadi sekarang kemarin ada coba oprek, ada pemilihan dan lain-lain, dan alhamdulillah saya pribadi dipercaya sebagai ketua umum. Jadi awalnya memang udah ada tapi redup, baru diaktifkan kembali gitu. Jadi mungkin saya pun bisa ke sana masuk sebagai Green Generation dan sebagai ketua. Modal awalnya dari sekolah tercinta ini, dari Mas 1 Bandung. Karena mungkin adiwiyata, penerapan perihal sampah dan lain-lain, jadi ya ada bekal dari situ. Gitu. Nih Kang, ya kan ini teh podcast Ramadan, pasti bertemakan tentang Ramadan nih Kang. Di Ramadan ini pengalaman yang Akang rasain nih di Ramadan saat pandemi apa sih Kang? Kalau tahun kemarin mungkin lebih ke diem terus di rumah ya. Dan itu full. Bahkan tahun kemarin 8 hari bolong gak puasa. Karena itu sakit. Benar-benar sakit. Kalau mungkin tahun sekarang apa ya, beda. Mungkin bedanya dulu tuh biasa puasa di rumah, sekarang ada di rumah binaan. Jadi kan Farel di Cibiru, di UIN Bandung. Sekarang Farel tinggal di Cipadung, di daerah situnya, di dekat Mandua Kota Bandung. Nah jadi di Farel itu dapat sebuah beasiswa, jadi dapat rumah hunian gitu. Jadi Farel dikasih tempat rumah hunian, nggak bayar nggak apa, dapat wifi, dapat apa-apa, pelatihan dan semuanya di situ. Jadi sekarang mungkin bedanya yang dulunya biasa ada di rumah, sekarang di rumah binaan, dan itu makan sendiri, minum sendiri, nyuci sendiri, itu bener gitu. Jadi semuanya sendiri gitu. Jadi tadi pun sebelum berangkat nyuci dulu gitu kan. Dulu biasanya kan dicuciin atau apa, sekarang nyuci sendiri gitu. Walaupun ya sering kadang pulang ke rumah kadang sering karena di Bojong Soang kan. Jadi lumayan lah 1 jam dari Cibiru. Ini Kang, perasaan Akang nih bulan Ramadan saat pandemi gimana nih? Sedih atau gimana? Disebut sedih, ada sedih, disebut senang, ada senangnya. Karena kalau disebut sedihnya ya awalnya mungkin kita bisa apa ya? Biasanya mungkin dulu sanlat kita bisa ke sekolah itu pesantren kita tuh lebih asik mungkinnya, ada bukber bersama. Biasanya dulu di mana tuh setiap tahun per eskul tuh ada bukber semua serentak semua eskul dan mengundang para alumni biasanya. Kalau mungkin di sekolah gitu. Jadi mungkin perbedaannya
ada ya sedihnya itu kadang kayak gak bisa berkerumun secara masif dan banyak gitu ya. Tapi mungkin ya senangnya juga ketika banyak rapat ini itu dan bentrok, bahkan sekarang bisa secara online bahkan multitasking gitu kan. Kadang ini kuliah sambil ikut rapat apa sambil apa, kadang tiga device tuh, satu di HP, satu di laptop gitu kan. Jadi ya itu sih ada senang itu karena mungkin perihal apa ya, kalau sekarang kuliah ya mungkin bertemu dengan orang-orang baru juga gitu sih paling. Ya kan ngomongin bukber nih Kang, kata Kang tadi kan bukber. Ada yang ngajakin gak nih Kang bukber untuk kali ini? Dan gimana nih tanggapan Kang, ikutan atau skip aja nih atau enggak? Oke. Sebenarnya banyak yang ngajak bukber. dari temen dulu di MTS, di MTS 1 Bandung, terus di MAN, di OSIS kemarin, terus lumayan beberapa menanggapi itu. Kalau pada pribadi menganggapnya ya oke, karena tahun kemarin kita tidak bisa dan sekarang tuh kegiatan berkerumun, bahkan ini restoran pun dibolehkan itu. Ketika ada bukber, kalau yang Parel pegang ya udah kita kumpul, tapi ya harus tahu batasan gitu. Dan mungkin kayak kalau memang kayak wah gua nih sakit nih, gua gak enak badan atau apa, udah skip dulu dari pribadi gitu. Tapi kalau memang kita sehat terus mau bertemu sama orang lain dan memang ya apa, jaga jarak lah dulu ya. Mungkin di foto ada pada dekat ada kalau sebenarnya pada dekat, tapi kadang pas makan ya berjauhan. Ya minimal dari kita sendiri dulu sih. Jadi mungkin apa ya, kita pun membantu ekonomi di luar sana kan, dengan seperti kita semisal ke rumah makan apa yang memang semisal sepi pengunjung atau apa, kita sekarang meramaikan ya, kita kan sedikitnya membantu para karyawan di sana untuk berpenghasilan juga gitu. Nah Kang, yang akan rinduin nih dari setelah ini nih apa nih? Yang dirinduin ya semuanya sih tentang apa ya, semuanya tentang dulu kelas Farel di kelas ini, kelas bawah ya, di 12I, padahal kelas I kayak dulu ilmu keagamaan. Jadi mungkin ketemu dengan teman-teman di kelas ya, berinteraksi. Ketika Farel tuh di kelas I dulu cewek 28, cowok cuma 4, jadi paling ganteng dulu di kelas. Gitu. Jadi mungkin itu, jadi dan juga sistem apa ya, pendidikan, walaupun awal apa ya kayak pendidikan pola tentang lingkungan yang di apa ya, mungkin pembaruan yang mungkin sekarang Farel gak tahu apa nih perkembangan tentang adiwiyata di sekolah ini gitu. Jadi kayak wah dulu rame banget kalau angkatan, mungkin sekarang angkatan kelas 11, wah itu tentang sampah, wah tong sampah dilarang dibuang di tong sampah, wah luar biasa itu kan, kontroversial, tapi itu yang membawa kita menuju adiwiyata tingkat Jawa Barat. Dan alhamdulillah karena kadang pada merindukan itu, dan sekarang di rumah binaan maupun di rumah udah menerapkan sistem pemilihan sampah dari rumah gitu kan. Walaupun dengan 2 sistem aja, sampah kering dan tidak berbau, dan sampah basah dan berbau gitu. Nanti para olah setiap minggu atau setiap bulan, udah itu nanti ada yang ke bank sampahin, ada yang coba Parel jadikan sebuah inovasi atau barang jadi produk atau apa karya, ataupun ya mungkin udah tau lah Ecobrik. Nih Kang, di ini nih kan kita masih di masa pandemi nih. Tips untuk tetap bugar nih di bulan Ramadan ini apa nih Kang dari Kang? Tips bugar kalau dari para pribadi apa ya? Pokoknya jaga pola makan, jaga pola tidur, jaga pola pikir. Karena apa? Karena kita makan, tapi kita makan terus ya, tapi kita tidak menjaga pola pikir kita nih. Sebenarnya karena what you think what you get. Apa yang kita pikirkan, apa yang akan kita dapat. Gitu. Ketika kita berpikir sakit lah. Soalnya dulu pengalaman ketika dulu di Perumnas Jawa Barat, kadang keluar kota, pulang dari Bogor, pulang dari mana, terus tiba-tiba drop. Pernah waktu pulang dari Bogor, pulang ke rumah itu baru setengah empat subuh. Sementara jam 6 tuh harus berangkat lagi ke sekolah, piket gerbang kalau nggak salah OSIS. Tapi ya karena sebenarnya kuat, tapi ya gak dikuat, aduh dirasa-rasa. Nah, itu aja jadi sakit. Jadi kalau mau menjaga kebugaran, selain jaga pola makan, jaga pola tidur juga biar cukup. Jadi itu saja tidak cukup. Juga ada tambahan jaga pola pikir, karena itu yang doa itu bukan hanya ucapan, tapi pikiran adalah doa. Karena kita akan menarik apa yang kita pikirkan.
gitu. Ini Kang ya. Karena video ini nih udah hampir selesai nih Kang. Mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman di rumah nih, apa aja nih pesan dari Ata? Oke, mungkin sebelum ditutup, jadi pesan-pesan dari saya pribadi, dari para pribadi untuk tetap produktif gitu ya. Jadi bedakan antara produktif dan sibuk. Sibuk adalah ketika kita mengerjakan banyak hal dalam suatu waktu. Kadang, aduh maaf saya sibuk bla bla bla. Karena itu ketika kita mengerjakan banyak hal dalam satu waktu. Tapi cobalah produktif. Produktif itu ketika kita banyak hal yang memang harus dikerjakan, tapi kita sudah membaginya. Semisal, tugas ini hari ini. Ketika kadang semua tugas kita tumpuk dari 1 minggu, terus kita kerjakan di hari minggunya, itu kita bisa sibuk. Tapi kalau produktif, kita bagi-bagi perihal kesibukannya. Tugas ini di hari ini, tugas ini di hari ini, tugas ini di hari ini. Itu mungkin buat pesan kepada teman-teman tetap produktif gitu kan. Walaupun sekarang Ramadan, walaupun online, tetap semangat gitu teman-teman. Walaupun sekarang lagi lagi pandemi, segala sulit ya. Istilahnya itu tadi, jaga pola makan, pola tidur, dan juga pola pikir gitu. Ya Kang, ini nih lupa satu lagi nih Kang. VOJB itu apa sih? FOJB. Ya. Oke. Jadi dulu saya di OSIS, jadi ikutan Forum OSIS Jawa Barat. Forum OSIS Jawa Barat ya, bukan PO, FO. Ya, FOJB Forum OSIS Jawa Barat. Dan tadi kata Hiposis, saya Hiposis Jawa Barat bukan. Jadi Hiposis itu di Kabupaten Bandung. Jadi Hiposis itu FOD namanya. FOD itu Forum OSIS Daerah. Jadi FOJB itu Forum OSIS Kabupaten Jawa Barat. Yang memang semua himpunan pengurus OSIS seluruh Jawa Barat berkumpul di situ. Dan alhamdulillah pas pada saat itu dulu kelas 11 Pak dipercaya sebagai wakil bendahara umum di sana. Kelas 12-nya dipercaya sebagai ketua 1. Jadi dulu di situ alhamdulillah kita ada punya kader di sana. Soalnya dulu tuh sebelum Parel ada namanya Kang Syam, dia yang duluan di sana. Nah, mungkin sekarang tuh tahun kemarin kita putus rantai ya, mungkin semoga di angkatan sekarang kelas 11 dan di angkatan kelas 10 ada generasi yang memang bisa melanjutkan, karena kita sudah tidak ada pengurus pun di kabupaten nggak ada. Dulu minimalnya 3 tahun berturut-turut di staf inti Jabar tuh ada. 2018 ada ketua 2, 2019 ada wakil bendahara umum. Terus di 2020 kemarin ada ketua 1. Sekarang nggak ada banget gitu. Makanya semoga ada kadar-kadar baru dari MAN ini. Gitu sih. Mungkin di video kali ini atau podcast kali ini nih cuman sekian. Makasih ya Kang udah main-main ke podcast Ramadan nih Kang. Terima kasih kembali. Ya, pasti kalau ada apa-apa ya, terutama tentang alma mater MAN 1 Bandung, apapun pasti perjuangkan. Karena kadang bolak-balik ke sini wae gitu pasti ada walaupun raga udah di sana, udah kampus, tapi jiwamu masih di sini gitu. Nah, teman-teman, mungkin itu nih ya. Ingat pesan-pesan dari Kang Farel nih ya. And so buat kalian nih yang kepo banget siapa aja nih yang akan saya undang lagi nih di podcast Ramadan. See you next video ya. Stay tune terus di MAN Hiji Bandung. YouTube channel MAN Hiji Bandung ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.